Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini dengan judul Pembersihan Bait Suci. Kita yakin dan percaya bahwa hari ini kita segera menyambut berkat Tuhan untuk menjadi bekal kita di dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Sebelum saya membacakannya untuk kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena berkat-Mu dan cinta-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada pada hari ini, hari yang baru dengan penuh sukacita. Kami akan mendengarkan bacaan renungan harian, biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar renungan harian ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, judul renungan kita untuk hari ini, Pembersihan Bait Suci. 1 Korintus 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" Saudaraku yang kekasih, mari kita ikuti keterangannya. Dalam membersihkan bait suci itu, Yesus mengumumkan tugasnya sebagai Mesias, serta memulai pekerjaannya. Bait suci itu yang dibangun untuk tempat kediaman hadirat ilahi, dimaksudkan untuk menjadi pelajaran yang nyata bagi bangsa Israel dan dunia ini. Sejak zaman yang kekal adalah maksud Allah agar setiap makhluk yang diciptakan, mulai dari serafim yang gilang gemilang dan suci sampai kepada manusia, harus menjadi bait suci untuk tempat tinggal kalik. Karena dosa, manusia tiada lagi menjadi bait suci Allah, karena digelapkan dan dinajiskan oleh kejahatan. Hati manusia tiada lagi menyatakan kemuliaan ilahi. Akan tetapi, oleh penjelmaan anak Allah, maksud surga pun terlaksana. Allah bersemayam di dalam manusia, dan oleh rahmat yang menyelamatkan, hati manusia menjadi bait suci sekali lagi. Allah telah merencanakan supaya bait suci di Yerusalem itu menjadi saksi yang tetap akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi, orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan yang mereka pandang dengan kebanggaan yang begitu besar. Mereka tidak menyerahkan diri sendiri sebagai bait suci bagi roh ilahi. Halaman bait suci di Yerusalem itu yang penuh dengan kegaduhan, perdagangan yang najis, membayangkan secara tepat keadaan bait suci hati yang dinajiskan oleh hadirnya hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis. Dalam membersihkan bait suci itu dari pedagang dunia, Yesus mengumumkan tugasnya untuk membersihkan hati dari kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hawa nafsu yang mementingkan diri, kebiasaan yang jelek yang merusak jiwa. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya Ia datang. Firman Tuhan semesta alam, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Maleakhi pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati
bukan seperti ia datang ke dalam bait suci dahulu itu. Melainkan ia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Hadiratnya akan membersihkan serta menyucikan jiwa, supaya dapat menjadi sebuah bait suci yang kudus bagi Tuhan dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 159 dan 160. Jika Tuhan mampu membersihkan bait suci Ka'bah di dunia ini, Allah juga mampu membersihkan hati kita sebagai bait suci Allah untuk tinggal dalam diri kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran hari ini. Kiranya kami dapat disucikan, hati kami bersih, di mana Engkau dapat bertahta dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami hari ini. Hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan cinta dan kasih sayang. Biarlah hari ini kami dapat berkat-berkat Allah dicurahkan dalam hidup kami. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.